Depan nunduk yuk. Pertama-tama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka cita lah atas kejadian ini. Suatu kejadian yang kebayang aja enggak gitu ya, bisa terjadi. Ya ini harusnya ada asuransi. Ada Jasara Harja tadi udah kesini Pak. Harusnya ada asuransi. Alhamdulillah teman-teman Jasa Marga sudah gerak cepat, sudah ngurus asuransinya. Ya asuransi itu bukan ganti rugi ya, maksudnya sekedar apalah gitu ya. Tapi kehilangan nyawa itu bukan sesuatu yang bisa ditolerir. Tadi ngobrol sepintas dengan bapak-bapak Korlantas yang sedang mengerjakan olah TKP dan juga dengan teman-teman Jasa Marga. Salah satu penyebab utamanya adalah truk odol kan, truk odol yang gagal bekerja, tidak berfungsi dengan baik. Ya memang odol itu kan masalah yang dilematis berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kita melarang nanti ada masalah di inflasi, biaya logistik naik. Tapi kalau kita kayak sekarang ya begini kan, ada nyawa hilang, ada jalan rusak. Ya sebagai info aja, saya sering dimarahi sama Direktur Jasa Marga karena kan biaya preservasinya misalnya dianggarkan setahun 5 kali, gara-gara odol boleh lewat jadi cuma bisa sekali kan, ada penambahan biaya gitu kan. Sama di jalan nasional pun kita mengalami hal yang sama. Tapi sekali lagi odol itu kompleks, jadi nggak cuman Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik, gitu-gitulah. Jadi kita memang sedang duduk bersama cari titik keseimbangannya lah. Ya, odol berkurang, tapi di sisi lain biaya-biaya juga tidak perlu naik tinggi, inflasi tetap terjaga, tapi juga biaya preservasi jalan juga nggak terlalu naik tinggi, kira-kira gitulah. Ya sekali lagi saya sebagai wakil pemerintah mengucapkan turut duka cita. Ini juga sebenarnya salah satu bagian dari kesiapan kami untuk mensupport layanan mudik lebaran yang beberapa bulan ke depan. Jadi bermaksud lebih awal, karena kan masalah di mudik lebaran jauh lebih kompleks daripada masalah di Nataru. Satu hal yang saya sangat berharap dan kita akan jaga, tadi kan sudah dilihat tuh Jasa Marga sudah melebarkan jalannya, sehingga harapannya pada saat lebaran bisa dipakai minimum fungsional dulu, minimum. Harapannya sudah selesai, tapi kalau belum selesai bisa dipakai fungsional. Kualitas pengemudi sudah kita bahas bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan, dan sudah beberapa hal sudah dikerjakan dengan Kementerian Perhubungan, coba sepertinya belum cukup. Nah, kalau masalah kendaraan yang tadi saya sampaikan, ya itu kan sudah terbukti ini odol, karena masalahnya kompleks, sehingga ya kita perlu waktu lah untuk duduk bersama-sama dengan kementerian terkait. Yang pasti akan nanti kita akan laporkan secara berjenjang ke Pak Prabowo untuk mendapatkan arahan lebih lanjut. Seperti itu ya kira-kira. Pak Dodi kan ada background arsitek nih Pak. Dari gardu tol itu kan melandai itu lebih memudahkan truk untuk tergelincir. Dari sisi konstruksi sendiri ada komentar? Nah, nanti kalau itu mungkin kan lagi proses olah TKP ya. Saya mungkin tidak dalam kapasitas mengomentari itu ya. Mungkin nanti Bapak Korlantas, KNKT akan lebih bisa memberikan judgement lebih bagus dari sisi teknis perjalanan tolnya gitu ya. Saya cuma melihat paling utama pada saat saya lihat kejadian semalam, saya sudah tebak ini pasti gara-gara odol gitu. Tapi kan saya perlu data, kebetulan Jasa Marga ini pasang beberapa weight in motion Bu ya, weight in motion di beberapa titik, dan salah satunya di sini kan kelihatan tuh. Ya, memang yang lewat itu odol, bener tebakan saya. Jadi saya sebenarnya datang ke sini siang ini untuk memastikan aja memang tebakan saya bener.
kebetulan besok ketemu DPR, bisa sebagai juga biasanya teman-teman DPR lebih kritis soal itu, soal odol, bisa memberikan jawaban lah sebelum ada pertanyaan lebih jauh masalah hari ini. Tapi secara konstruksi bangunan, kapasitas Bapak sebagai background arsitek, gimana Pak komentarnya Pak? Menurut saya sih ini kan sudah jalan bertahun-tahun ya, harusnya sih nggak ada masalah. Harusnya ya, ini harusnya. Makanya tadi saya sampaikan harusnya nanti yang lebih kompeten lah, ya biar bapak-bapak yang melakukan olah TKP selesai dulu, kemudian KNKT masuk, baru mereka lah yang bisa memberikan statement secara teknis ya. Pak, tapi apa perlu dibangun jalur darurat Pak di sini Pak, karena jalannya menurun begitu? Nah itu biar ranah dari KNKT dan kepolisian lah yang memberikan saling pada kami. Karena kan panjang ceritanya Pak, saya nggak bisa perintahin kamu bikin jalan darurat tanpa ada sebab yang tanpa ada arahan teknisnya, nggak bisa. Itu sih ya. Pak, tadi ya. Bapak sempat mengatakan kalau ini akibat odol yang bermuatan penuh dan akhirnya remnya tidak berfungsi dengan baik. Artinya bisa dipastikan kalau kejadian ini disebabkan salah satunya karena ada rem blong? Saya belum tahu. Kalau odol ya, karena kan tadi saya katakan Jasa Marga ini hebat, sudah one step ahead gitu, nggak disuruh dia pasang gitu. Jadi with in motion, sorry ya. With in motion. Jadi kita nggak pernah nyuruh tuh, nggak pernah ada juga dalam PPJT kita bersama dia harus pasang with in motion, tapi dia punya inisiatif pasang with in motion. Jadi cuma dari sisi emotion saya tahu itu odol, tapi yang lain-lain saya belum tahu. Saya serahkan sepenuhnya nanti kepada Korlantas dan KNKT ya, memberikan jawaban yang lebih detail soal itu Mbak. Soal jalur darurat bukannya dulu ada ya Pak di GT Ciawi 1 Pak? Sekarang udah nggak ada Pak? Jalur darurat bukannya setiap tol itu harus ada ya Pak? Jalur darurat harusnya ada, tapi mungkin nggak di dekat sini kali ya, pasti ada lebih ke belakang kali. Biasanya sih begitu ya. Sebelumnya pernah ada Pak, apa diganti karena pelebaran jalan atau gimana sih Pak? Nah nanti Gerbangnya udah digeser dari jalur darurat. tapi pasti inilah Mas, menurut saya sih pergeseran sana sini itu pasti diawali dari ada studi bersama gitu ya. Makanya tadi kalau kemudian nantinya memang dirasa perlu atas kejadian ini gitu kan ini baru kejadian setelah sekian lama puluh tahun kan. 2017 gerbang dibangun Pak. Belum Pak, ini kejadian. Jadi gitu, kira-kira gitulah. Saya sebagai perwakilan pemerintah di dalam kontrak perjanjian konsesi jalan tol nggak bisa memaksa langsung antara Jasa Marga bikin A gitu atau B itu tanpa kemudian ada alasan teknisnya gitu. Itu sih ya. Thank you ya.